Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi safa min ibadihi hamalatal Qur'an, wassalatu wassalamu ala man unzila alaihi al-Qur'an, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-mutqinina bil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuk ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du, hadratil mukarramin, para rekan-rekan alumni Madrasah Al-Quran Tebing Jombang dari beberapa daerah di Jawa Timur, yang semuanya ini insyaallah orang-orang yang disebut sebagai ahlullahi wa khassatuh, keluarga Allah dan orang-orang pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya di sela-sela kesibukan masih bisa datang ke suatu pertemuan yang saya senangi, saya idam-idamkan, yaitu bertemu dengan kawan-kawan alumni Tebu Ireng, walaupun tidak seluruhnya. Walaupun saya sudah disebut-sebut sebagai orang tua, yang semua ini orang-orang masih muda gitu ya, tapi saya bisa kok berkumpul dengan orang-orang muda gitu ya. Dan setiap bertemu dengan orang muda saya pulang tuh kembali muda lagi. Semoga salawat salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwaninal kiram, menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu 30 menit. Ini entah saya bisa atau tidak menyesuaikan dengan waktu. Yang jelas di hadapan antum semuanya ini ada materi yang bukan saya tulis untuk acara ini ya, ada di rumah gitu. Kemudian saya perbanyak, nanti bisa sampai sinaoni sendiri. Saya akan menyampaikan hal-hal yang di luar itu, atau mungkin bagian daripada yang saya tulis itu. Ada 2 judul ya. Pertama, saya akan menceritakan tentang pengajian yang pernah saya alami di Tebu Ireng Jombang ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan saya menyantri di Madrasah Al-Quran sejak dari tahun 79 sampai tahun 82 ya. Dan alhamdulillah saya ini terhitung orang-orang yang terhitung ya, di antara orang-orang yang bisa dekat dengan beliau Kiai Haji Muhammad Yusuf Mashhar. Bahkan pada saat itu saya pernah juga diutus oleh beliau untuk nyemak istilahnya itu tasghih atau musyafahah. Walaupun hanya berapa kali gitu ya, saya pernah dipercayai. Ya. Saya pertama ingin menyampaikan tentang apa yang beliau berikan kepada kita pada saat saya bersama-sama orang yang seperiode dengan saya. Jadi pada saat itu beliau rumahnya atau tinggalnya masih di Jombang, dekat stasiun itu ya. Sampai saya boyong pun beliau masih di sana. Jadi beliau hanya datang ke Tebu Ireng sehari antara 1 kali atau 2 kali. Yang 1 kali itu biasanya ya pagi hari, kemudian satunya ya malam hari, maghrib sampai isya kalau tidak salah seperti itu ya. Kalau yang pagi hari itu nyemak kita ini halakoh gitu, satu halakoh terdiri dari 10 orang atau berapa. Kemudian yang malam hari itu biasanya membacakan, kemudian santri-santri menirukan. Seperti itu. Namun
Ya kita yang saya sendiri yang 4 tahun yang 5 tahun ya di Tebu Ireng itu di MQ belum pernah membaca atau nama tasmi' atau talaki kepada beliau dari juz awal sampai juz 30. Belum pernah. Bahkan yang lain entah ada yang pernah atau tidak. Nanti beliau akan menceritakan. Sepertinya beliau itu sesuai dengan yang pernah disampaikan kepada kita, asal kita ini baca surah Al-Fatihah, Fatihah bukan Fatihah ya. Ya, surat Al-Fatihah ya. Ya, itu sudah betul, insya Allah semuanya akan benar. Bahkan kalau saya menyingkat, saya singkat lagi. Asal orang itu bisa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin dengan benar, haknya sudah Alhamdulillah, ainnya sudah alamin, itu ngelamar harus diterima ya. Ya. Soalnya kalau ain dan haknya sudah betul, itu pasti belakang fasih semuanya. Ya. Soalnya ada orang nyemak, seorang hafid Al-Qur'an membaca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin terus nyengkreh wonge. Lho tempo di Pak, wis moh ketok nek fasih. Masa alhamdulillah alamin. Ya, ya. Tapi sebenarnya beliau ya tidak hanya nyemak Fatihah saja, dan pada akhirnya beliau juga menyampaikan bahwa di Fatihah itu ada huruf-huruf yang tidak ada di situ, seperti sa tidak ada, kha tidak ada, dha tidak ada ya, apalagi ya di dalamnya juga tidak ada mad wajib majaiz, di dalamnya tidak ada mad ada satu cuma mad lazim satu saja, di dalamnya tidak ada dengung ya. Oleh karena itu maka tidak cukup sebenarnya surat Al-Fatihah. Nah, beliau itu nyemak kita ini tidak satu persatu, tapi ya halakoh begini ya, ada satu halaman dari juz pertama paling paling sampai juz 5, tahun depan kembali lagi ke juz awal lagi. Ini tujuannya apa? Mungkin dasarnya adalah musafahah itu harus dengan hafalan. Dengan hafalan. Kalau sampai juz 5 ke atas sudah jelas gak iso wis. Wah, bukan membetulkan bacaan, ya akan bebeng hafalan ya. Kecuali jadi pilih juz yang kira-kira sudah lancar. Ini persis sama dengan yang disepakati oleh Majelis Syuyukhul Iqra Al-Alami, majelis atau dewan guru-guru Al-Quran tingkat internasional di Makkah, yang mengatakan bahwa sanad hafalan, sanad bacaan itu tidak bisa diberikan kecuali kepada orang yang hafal Al-Quran 30 juz dan telah menyemakkan dari awal sampai 30 juz, sudah ditasheh semuanya. Biasanya santri kalau binazor, kita memperbaiki bacaannya dengan binazor, itu pesertanya bisa dengan fasih mengucapkannya, umpamanya Bismillahirrahmanirrahim sampai him itu boleh 2, boleh 4, boleh 6, dia pakai yang 6. Him Alhamdulillahirabbil alamin. Seterusnya setelah menghafal innalladzina sawa'un 'alaihim ya. Jadi belum tentu anak yang binazornya bagus itu nanti kalau hafalan bagus. Oleh karena itu ujian untuk menguji anak itu bisa fasih, bisa membagi konsentrasi ke hafalan dan ke bacaan itu harus dengan hafalan ya. Jangan sampai kita ini hanya ukurannya kalau binazor ya. Makanya di tempat saya setelah santri itu khatam wajib mengikuti program sanatan. Tapi sebenarnya bukan sanatan, ya tasheh gitu ya. Kalau sampai khatam, saya beri sanad. Kan nggak sampai dapat 10 juz kan udah bagus bacaannya. Karena apa? Sebelum menghafal bagus. Setelah masuk menghafal, apalagi kalau sudah hafalnya juz 20 ke atas kepindah khatam, dangwes itu asal-asalan bacanya ya. Makanya setelah khatam harus dibetulkan lagi gitu ya. Jadi begitu beliau mengapa kok bersama-sama? Karena kalau beliau menegur si A, si B, si C, si dan seterusnya itu tahu bahwa bacaan itu tadi begitu itu ternyata salah gitu ya. Ya.
Soalnya dia itu orang itu bisa belajar dari kesalahan orang lain, dan ini penting ya. Walaupun tas saya sendiri dalam hati loh, kok dulu kenapa ya Pak Yai kok tidak mengajarkan kita satu persatu sampai khatam, wis mari mulya rabio, nah, kemudian ganti yang lain kok nggak begitu, sampai kita ini sulit sanadnya gimana, karena beliau itu ngajarin bersama-sama begitu ya. Tapi bersama-sama itu ya itu tadi, ketika ada pembaca yang matnya kepanjangan gitu ya, terus ditegur ya, kita dapat pelajaran dari situ. Beliau itu salah seorang guru yang memulai menghidupkan atau mulai mengajarkan bacaan tartil. Jadi ketika ada musabaqah di Makkah Al-Mukarramah, yang pertama kali siap adalah santri madrasah Al-Quran. Tidak hanya ukuran pelannya bacaan saja, tapi sampai pada tajwidnya. Ada pondok-pondok lain yang santrinya bisa membaca dengan pelan, dengan tartil, tapi tebal tipisnya masih banyak salah. Terus terang saja, mudah-mudahan ini saya tidak dianggap melecehkan atau menghina, tidak. Salah satu di antara peserta musabaqah di Mekah yang dikirim bersama saya itu adalah salah seorang kiai ya di pondok yang besar gitu. Tetapi pembinanya Kiai Adroi, Kiai dari mana? Dari Medan. Wah, mondok lagi. Iya, jadi baca ra bukan ru, ka bukan ku, ya. Mondok lagi. Nah, kemudian setelah pulang dari pihak LPTQ pusat mengatakan yang satu gak dapat juara karena bacanya dengan Quran Jawa. Masya Allah, kasihan. Nah, kemudian pernyataan dari Gus Ustadz Ulul Absar, yang mana saya pernah tanya kepada beliau, tunjukkan saya pondok di Jawa Tengah sing kau ketat, anakku butuh ketat. Yes, aku gak mentas gitu ya. Ya, butuh ketat. Ini ketat itu ya nang Kudus, kata beliau. Terus saya diam sebentar. Kok meneng apa? Gak setuju dah. Wis gak apa-apa, ono ae iku sepenting hafalane kena. Ya, sudah bagus, nanti ditasih lagi tajwidnya seperti tajwid ala Kiai Yusuf Mazhar. Seperti nanti jadi seperti saya ini. Jadi bisa juara internasional gitu ya. Jadi seperti itu. Oleh karena pertanyaan bagaimana ciri-ciri bacaan beliau yang berbeda dengan yang lain, itu ya kurang lebihnya ya sesuai dengan yang saya tulis itu, dasar-dasar apa bertajwid itu ya. Ya. Di situ tajwid itu apa? Indah. Tajwid itu apa? Indah. Jangan sampai orang belajar tajwid kemudian bacaannya malah justru kewaku wis malah gak enak belas gitu ya. Sing ngrungokno tok lho pegel ya. Golek sing maca pegel sing ngrungokno ya pegel. Seperti itu. Padahal tajwid indah itu sejak pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah berjalan mendengarkan Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Quran. Pokoknya enak, dan keluarga-keluarganya. Pagi hari beliau berkata kepada Abu Musa, kalau tahu kamu ya, tadi malam saya lewat, saya mendengarkan bacaanmu. Sungguh kamu telah diberi seruling oleh Allah, serulingnya Nabi Dawud. Kata Abu Musa, seandainya saya tahu kalau Anda mendengarkan, saya enak-enakan lagi. Saya masih bisa lebih enak lagi. Saya gak tahu kalau jemaah oleh Rasulullah kan ya. Iya begitu. Kemudian tajwid itu mukammilan min ghairi ma takallufi. Mukammilan itu menyempurnakan, tapi min ghairi ma takallufi tidak ada kesan takalluf, memaksa-maksa. Artinya bacaannya santai. Sampai guru saya di Syria mengatakan orang baca Al-Quran kok merem-merem, itu takalluf gitu ya.
Ya walaupun bacaannya enggak terkesan, tapi hanya merem-meremnya saja itu sudah takaluf ya. Wah, Al-Qur'an sudah dimudahkan. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Udah enteng-enteng saja. Tapi hurufnya miji-miji. Bin nutqi bil harfi bila ta'assufi. Mengucapkan huruf tidak serampangan. Kalau a'udzu billahi itu takaluf ya, atau mubalaghah. Kalau a'udzubillahi minasyaitonir al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah itu ta'assuf gitu ya, serampangan wis ya. Kadang-kadang ya apa sing ila hadratinya jelas ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang fasih itu ila hadratinya. Quran itu digelayemi ya. Ya. Makanya sepertinya saya memperhatikan beliau, kalau nggak salah sama dengan Kiai Basori Al-Wilah, ila hadrati sampai entek baru Al-Fatihah pisan ya ora kok ila hadrati Nabi Adam Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim wa ila hadrati Al-Fatihah wa ila hadrati kurang ala dhalim wa ila hadrati ya. Kemudian beliau itu pada saat itu berkali-kali menyampaikan kepada anak-anak, ikutilah bacaan Syekh Mahmud Al-Husari. Sekarang saya ingin menguatkan apa yang beliau fatwakan pada saat itu. Pertama, karena beliau pernah menyampaikan gitu, saya di Teboireng ini berkali-kali khatam menyemak kaset Syekh Mahmud Al-Husari. Dulu kan per kaset per juz gitu ya. Pokoknya itu saya pelajari sehingga panjangnya dengung, panjangnya mat itu mengikuti beliau. Dan akhirnya saya musabaqah ya menang ya. Juri-jurinya itu kan dari guru-guru besar Al-Qur'an dari negara-negara Arab gitu ya. Kemudian saya kembali lagi ke Mekah, saya 1 tahun kurang atau 10 bulan saya setoran ke guru-guru Mesir. Ya, gak pernah ditegur gitu ya. Kok kadek dhewe ngeblas bener tok tawawan ya. Iya. Nah, kemudian saya mencoba pakai lagu yang lain. Kata syekhnya, la Zai Mahmud ya. Seperti Mahmud saja, Mahmud Al-Husari gitu ya. Sudah oke ya. Sampai pada akhirnya saya ditugaskan untuk menjadi imam di Makkah, bukan di Masjidil Haram lah ya, Makkah ya. Karena percaya. Bahkan saya diminta untuk jadi imam tetap pada itu. Saya tidak mau ya. Bukan karena khawatir dirapekno wong Arab sing gede-gede. Ya, gede. Ya. Terus ada orang bertanya, apakah betul sampean pernah menjadi imam di Masjidil Haram? Saya jawab betul. Kalau nggak salah 3 atau 4 kali ya. Ya, 3 saya pergi ke masjid. Kok sampai di masjid sudah salam ya, sholat dewi ya, orang 3. Aku sudah jadi imam. Alhamdulillah saya menjadi imam di Masjidil Haram dan itu berkali-kali saya lakukan ya. Ya, ternyata saya temukan di Syria ada kawan yang terus menyemak bacaan Syekh Mahmud Al-Husari dengan bawa kasetnya dipangku gitu, dikempit gini ya, ikut goyang-goyang gini ya. Terus ada orang, Masya Allah itu orang Afrika, orangnya kayak gitu tapi Masya Allah suaranya, bacaannya Masya Allah. Gak taunya kalau yang bunyi itu kaset Syekh Mahmud Al-Husari ya. Kata dia, saya ini walaupun makan sudah nyendok begini, kalau ada auzubillahi minasyaitonirrajim saya tinggalkan sudah. Terus gak kalau mangan ya, karena ini senangnya dengan bacaan Syekh Mahmud Al-Husari. Perhatikan, beliau adalah pembaca yang paling khusyuk lah kurang lebihnya ya. Semuanya korek-korek Mesir itu kabeh gak jenggoten ya. Semuanya kayak artis gitu ya. Udah gak jauh, kadang double Quran gak pakai peci. Hanya Syekh Mahmud Al-Husari saja yang tampilannya ngeseh gitu ya. Ngeseh gitu ya. Saya pergi ke Syria, diundang oleh kawan saya, yang kawan saya itu menantunya bupati. Saya ini diajak ke kebun, makan buah, sampai kewareken,
Wis kuwareken terus disuruh baca Al-Qur'an. Ayo baca Al-Qur'an. Saya baca dengan bacaan Syekh Mahmud Al-Ghazali lah. Cuma ya megap-megap soalnya kuwareken. Katanya yang satu enak mana dengan Syekh Mahmud Al-Ghazali. Ya enak ini katanya. Ya alhamdulillah lagi-lagi Syekh Mahmud saja yang di ya. Belakangan saya dapat kiriman satu lembaran surat ke persetujuan ulama Al-Quran di Mesir. Ketika ada kesepakatan bahwa Masjid Al-Husaini, masjid jameknya Mesir, masjid Istiqlalnya Mesir lah gitu ya, itu dibacakan Al-Quran menjelang maghrib atau menjelang subuh lah gitu ya. Lah itu harus dicarikan qori yang terbaik karena akan dicontoh oleh semuanya umat Islam, bacaannya atau menjadi kiblatnya. Terus didatangkanlah 10 qori yang tua-tua yang terkenal sebagai al-mutqinin ya, yang detail di dalam ilmu tajwid. Untuk dipilih salah satu, ternyata dipilihlah Syekh Mahmud Al-Ghazali sebagai pembaca di Mesir pada saat itu. Tapi belakangan ini saya lebih terkejut lagi, ada orang Syria mengatakan bahwa Syekh Mahmud Al-Ghazali itu tidak hanya bergelar sebagai Syekhul Maqari fid Diyar Al-Misriyah, guru besar Al-Quran di Mesir, tidak hanya itu. Dia itu adalah Syekhu Qurra'id Dunya, ya. Ya. Gurunya para qurra sedunia. Gak lama lagi mengirimkan lagi kaset, bukan kaset ya, rekaman Syekh Mahmud, terus dengan komentar, mari kita dengarkan Syekh Mahmud membaca Al-Quran dengan bacaan seakan-akan atau suasana seperti dia membaca di hadapan Allahu Rabbul Alamin ya. Maca ngarepe Gusti Allah. Masih aku yo rek. Masih aku yo maca ngarepe Gusti, tapi kesannya koyo puantes ngene iki. Modele macane koyo betul-betul didep sampai Gusti Allah ya. Ya. Oleh karena itu maka saya mengajak pertama, ayo murid-murid kita diberi dasar seperti itu tadi, bahwa dulu Kiai Yusuf Masyar itu mencintai bacaan Syekh Mahmud Al-Ghazali. Hanya beliau pernah menyampaikan satu catatan saja, yaitu tawalludnya itu supaya jangan diikuti Ar-Rahman ya. Itu yang pernah saya dengar ya. Yang sangat beliau senangi adalah tawazunnya, matnya rata, dengung-dengungnya rata gitu ya. Yang kedua, mari kita ini sering mendengar bacaan terus kita bandingkan, kita muqaranahkan dengan bacaan yang lain. Sepanjang berapa beliau itu memanjangkan mat wajib mat jaiz? Sepanjang berapa beliau memanjangkan gunnah ya? Ternyata kalau kita betul-betul perhatikan, praktek kita semuanya ini sudah kelebihan ya. Kemarin ada santri saya yang menjadi imam di Qatar ya, berguru lagi kepada guru-guru Mesir yang ada di Qatar. Koreksinya kepada korek Indonesia, yaitu kelebihan dalam qalqalah. Qul huwallahu ahad, cukup ahad sudah cukup. Tafasyi umpamanya ya, tafasyi itu kan menyebarnya angin di atas lidah saja, jangan merata ke seluruh mulut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, gue sak PT ya. Ya. Cukup a'udzubillahi minasyaitonir sudah ya. Jadi catatan saya untuk bagaimana kita membaca sebagaimana diinginkan oleh beliau, yaitu membaca dengan bacaan Syekh Mahmud Al-Ghazali. Yang pertama standar mat. Ya.
Pertama mat tabi'i ini sama semua qori sama di Mesir lah, berbeda dengan di Yaman, berbeda dengan sebagian di Syria. Mat tabi'i itu panjangnya hanya satu ayunan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu aja. Bukan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sampai saya mencontohkan, baca sambil goyang ke depan. A'udzubillahi minasyaitonir. Kalau sampai a'udzubillah jelungup ya. Ya. Kira-kira seperti itu. Tapi ternyata ada guru-guru dari Yaman, juga sebagian dari Syria yang membiasakan membaca mat tabi'i itu lebih panjang daripada itu, dan seakan-akan itu yang benar. Karena apa? Mat wajib itu kan kalau kita mempelajari qiraat sab'ah kan berapa panjangnya? 4 harokat, bukan 5. Setelah saya pelajari memang boleh 5, boleh 4. Orang yang memanjangkan 5 itu ada kalanya memang dia itu memilih 5, walaupun yang kuat itu 4 karena boleh, karena lagunya itu kalau dibuat 4 itu gak cocok, harus 5. Secara buntut entek apa misalnya gitu ya. Ada kalanya kaitannya dengan nafas, dia itu suaranya enak, nafasnya panjang, eman-eman tak tambah ya. Jadi ada kalanya watak gitu ya, tapi sebenarnya 4. Nah kalau kita mengucapkan mat wajib dengan panjang 4 harokat, mat jaiz ya, ulaika. Sedangkan mat wajib, mat jaiz itu 2 kali lipat mat tabi'i. Kalau mat tabi'inya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, terus mat wajibnya berapa kali lipat? Ya kelebihan. Seakan-akan yang benar adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu nanti 2 kali lipat pas ya. Tapi ya ini membingungkan ya. Di mana-mana membaca mat wajib mat tabi'i itu seperti wataknya, tabi'inya orang Arab kalau bercakap-cakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang selalu membawa orang ke rumah saya. Ustaz, tolong ini di tasih Fatihah. Kapan lagi bawa lagi? Tolong di tasih Fatihah. Tak tasih. Lain kali orang itu datang ke rumah saya pas saya undangan tahlilan. Saya mimpin tahlilan saya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Kayak seperti umumnya. Mari, jangan mau maca Allah kok kan dobone sih. Lah ya napa? Kok qul huwallahu ahad? Lah ya napa? Ya qul huwallahu ahad. Pun benjing sing nasihat sampean mau. Wong diusungi nang aku kon benakno kok aku diprotes ya. Wallah ya. Jadi dalam hal ini beliau mengikuti Syekh Mahmud, mat tabi'inya a'udzubillahi minasyaitonir, jangan a'udzubillahi atau a'udzubillahi minasyaitonir, sama. Kemudian perhatikan kalau beliau membaca mat wajib, mat jaiz ya. Berapa? Tidak sebagaimana kita membaca biasanya ya. Walladzina yu'minuna bim, umpamanya mat jaiznya dipanjangkan, dan beliau juga punya rekaman mat jaiz dipanjangkan. Ulaika saja. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika wa ulaika. Itu aja ya. Kemudian mat lazim, dengarkan beliau betul-betul lipatan 2 tambah 2 4 tambah 2 6. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Enggak sampai dallin. Jadi mestinya 6 jadi 10 atau jadi 8 ya. Perhatikan saya mampu. Karena ini saya sedikitnya akan saya arahkan ke kebiasaan wisuda di MK kan, walaupun itu bukan Quran lah ya. La ilaha illallah wallah la ilaha. Lagi wisuda hafaz tapi dengan matnya waras atau hamzah atau apa gitu.
Bahkan akhirnya ditiru di mana-mana. Pokoknya wisuda itu bacaannya mesti dilebih-lebihkan. Padahal wisuda itu bacaan yang sudah jadi. Yes, ikilah bacaan yang sudah disahkan. Kok malah sampai dikasih nafas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Dengung-dengung ya. Dengung-dengung Syekh Mahmud. Dengung itu berapa harokat? Dengung itu beliau Kiai Yusuf Masar belum pernah menjelaskan. Tapi bacaan beliau sebagaimana bacaan Syekh Mahmud Al-Husari. Dengung itu kalau di ilmu tajwid 2 harokat. Tapi praktiknya qori itu tidak ada yang membaca 2 harokat. Seperti dengung adalah 3 harokat. Dari mana 3 harokat ini? Ada guru dari Syria saya tanya. Wa minan nasi nan itu katanya dengung 2 harokat. Nasi 2 harokat. Apakah panjangnya sama persis ataukah panjang wa minan nasi? Katanya panjang wa minan nasi. Loh kok bisa? Ya memang begitu, sama-sama 2 harokat, tapi prakteknya dengung lebih panjang daripada matobi'i. Kok gak enak gitu sih, gak ilmiah gitu ya. Ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan dengung itu sebetulnya 2 harokat, tapi ditambah dengan dengung asli. Man yakulu, man 1 harokat ketemu ya ditambah 2 harokat menjadi 3. Tapi didolain yang ini ilmu tajwid itu gak ketemu gitu ya, gak ketemu. Akhirnya baru-baru ini saya menemukan jawaban bahwa dengung disebut 2 harokat itu hanya sepertinya istilah saja. Karena apa? Dengung itu bukan harokat, ya. Dengung ya dengung. Panjangnya dengung itu 1 dengung itu 1,5 harokat. Oleh karena kalau dengung 2 harokat berarti 1,5 dikalikan 2. Kesimpulannya dengung itu 3 harokat. Tapi harokat dengung bukan harokat a i u gitu ya. Nah dengan an panjang mana? Panjang an man mana gitu ya, 2 kali ya. Prakteknya jangan dilebihkan. Kadang orang ditanya berapa sih panjangnya? 2. Ayo baca. Wa minan nasi may. Loh kak ketahuan sih. Ya begitu itu guru-guru mengajar gitu ya. Ya. Coba dengarkan Syekh Mahmud Al-Husari. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni gitu kan? Yannakum minni hudan faman gak dilewer-lewer gitu ya. Inilah bacaan guru kita Kiai Haji Muhammad Yusuf Masar. Ya, pokoknya Mahmud Al-Husari yang tadi dikatakan seperti membaca di hadapan Allah. Tajwidnya dan lagu-lagunya itu gak kakean pola tapi enak. Saya merasakan enak gak kakean pola itu sering ya. Pernah saya makmum qori dari Mesir kok. Iki sing gare enak iku opone sih? Pas aku ya biasa-biasa kok enak gitu ya. Di Syria juga ada gitu ya. Saya masih muda dulu itu seperti itu ya. Sekarang udah tua. Sekali iso misalnya. Enak kakakan pola. Orang Syria mengatakan lagu itu kalau sudah sampai 3 kali lekuan itu sudah dianggap bermain-main dengan Al-Qur'an. Waladhdall. Wes jangan koyo wong azan gitu ya. Tapi tidak mengatakan haram ya, tapi terkesan pembacaannya itu wis hanya ngatur lagu tok ya. Ya. Ada main-main ya. 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 Kemudian ada juga di makhraj-makhraj ya. Banyak sekali kesalahan makhraj seperti memindah tapi tidak terasa. Ya. Jim itu di tengah lidah dibaca ke pojok lidah jim. Ya, pindah ke depan. Dhad itu kan di pinggir lidah, pinggir malah agak dekat tenggorokan ya, dha. Tapi walau dol ya mengucapkan dhad itu pakai bibir bertemu. Wal maghdubi alaihim waladdallin.
Muni dhad ya waladhdall, jangan waladhdall ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kok muingkem sih? Ard. Ya. Ard. Karena apa? Iki aja melok-melok, itu penggaweane ya. Ya. Allahu Akbar. Loh apa kok mingkup? Ya. Kan tebal. Tebal itu bukan pekerjaan bibir, tebal itu pekerjaan pangkal tenggorokan. Kalau rok bukan pangkal tapi menggelembungkan lidah. Kalau out ya kebaladut nanti kehilangan apa? Getarannya. Allahu Akbar. Bau dengan bau. Ya. Kemudian ada kelebihan pada istilah yaitu mestinya o dibaca o ya. Kemudian bacaan itbaq mintin dibaca min. Kelebihan apa? Kekamban ilate sing pojok lidah menempel ke atas itu terlalu lebar. Standarnya cukup pojoknya saja. Puin gitu ya. Bukan puin. Standar apa? Rikhwah. Ini ada yang kelebihan, ada yang kurang. Rikhwah itu suara mengalir. Bersama dengan hamas, angin mengalir. Bis itu ya angin mengalir, suara mengalir. Dan saya berkali-kali mengingatkan baik rikhwah maupun hamas itu supaya dirubah terjemahan dari Arabnya. Arabnya itu jaroyanun nafasi, jaroyanus sauti, mengalirnya suara, bukan lepasnya. Nek sampean bismillah itu cuman lepas. Kalau sampean bismillahirrahmanirrahim semuanya sampai ghairil maghdubi ada panjangnya, mengalirnya suara. Tapi alirannya ini disesuaikan dengan kecepatan bacaan. Kalau bacaannya semakin mencepat ya alirannya semakin sedikit. Bacaannya semakin pelan, mengalirnya semakin bismillahirrahmanirrahim kan ya, memanjang karena bacaannya pelan. Ya. Kemudian ada hal yang perlu kita mantapkan. Kalau saya orang membaca ikhfa seperti kuntum, tidak usah kuntum. Kenapa? Ya, banyak orang mengajarkan kuntum ya. Alasannya karena untuk mentipiskannya. Padahal sudah dikatakan bahwa tipis itu pekerjaan pangkal lidah. Bagi mereka dhammah itu tebal, dhammah itu tebal, kasrah itu tipis. Nah, ini perlu dipelajari lagi. Saya juga perlu mempelajari apakah betul begitu ya. Dhammah itu kan dikatakan bahwa istilah itu kalau kasrah maka istilahnya berkurang karena kasrah itu identik dengan tipis. Kalau begitu dhammah itu tebal. Kalau muni kuntum setelah ku kan kandel terus tum kandel jadi kuntum. Iya kalau membaca dengan bacaan pelan, kalau bacaan cepat au begitu ya. Au gitu ya. Gimana? Saya tanya, kenapa a'udzu dengan fadzuku kok enggak diperlakukan sama yang a'udzu dibaca a'udzu, yang fadzuku bukan fadzuku. Loh, soalnya fadzuku itu kan ketemu kop lah kandel lah. Oleh karena itu enggak usah dibuka dile, ya Pak. Begitu itu ternyata pendapat gitu, ada yang mengatakan tidak usah karena masih satu jurusan ya. Pertama dhammah, kedua dhammah. Begini ini ya yang sekarang ini menjadi sampai ada beberapa santri madrasah Al-Qur'an sing merasa bahwa selama ini bacaannya salah kabeh, butuh tobat dengan Gusti Allah, ada seperti itu ya, perlu difahamkan. Ya. Yang penting di situ saya tulis bahwa tajwid itu bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab. Jadi praktek tajwid oleh orang Arab itulah yang perlu kita contoh. Ya, mereka mengucapkan qa, sedangkan guru-guru kita di Indonesia ya mel Arab qa ya. Dan ini Ustadz Hariri pernah cerita sama saya, beliau kan juga alumni Kudus ya. Terus pernah ke sana, tanya langsung kepada beliau Ki Arwani,
asline qaf niku nggih ngoten niku tah Yai, jerone ngoten. Walah wong iku kanggo pembelajaran bae kok ngono ya. Hanya standar untuk pembelajaran. Kalau sudah jadi ya enggak seperti itu gitu loh. Ya pembicaraan ini banyak dan saya banyak pengalaman. Di antaranya saya pernah diundang oleh Kiroati di Jawa Barat, disuruh menjelaskan antara bacaan sing jewero sampai sing apa tukaran bendira apa ya. Iya, sampai setelah saya jelaskan terus noleh hampur. Kan oh berarti wis tukaran iki ya. Ya. Tanya, kalau fadzuku itu ada enggak itu cantolannya? Cantolannya yakni ada dalilnya enggak gitu loh. Walaupun sekedar wajah gitu. Saya jawab, ya kalau itu saya tidak membaca seperti itu. Kalau saya tidak, tapi ada yang mengatakan bahwa boleh fadzuku langsung enggak usah boleh a'udzu enggak usah a'udzu. Ada yang membolehkan a'udzu. Gitu Ustaz ya? Iya. Oh, ada kan? Ya. Ternyata setelah dijelaskan akhirnya boleh jadi rame. Kenapa? Panitianya itu kawan dari MG ya. Ya, bilang sama saya, jenengan tadi jawabnya kok seperti nggak tegas ya. Kok seperti apa tepos liro gitu, jaga perasaan. Iya. Wah, gak cocok sampai tujuanku tak undang rene. Ya saya nggak diberitahu itu ya gimana lagi. Sudah lebih dari 30 menit, nanti bisa bersama mengalir ketika mungkin ada sesi tanya jawab ya. Mohon maaf bila kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.